lagi banyak bantuan ya, kalangan artis bahkan sampai terjun langsung. Nah, kira-kira Kak Ivan ada rencana nggak untuk melakukan hal yang sama? Kalau waktunya ada, insya Allah pasti dilakuin. Tapi karena kebetulan Kak Igun ada acara setiap hari dan nggak bisa izin, apalagi sudah mau masuk ke akhir tahun banyak yang libur gitu. Jadi bentuk solidaritasnya mungkin bukannya kita ke sana, tapi banyak cara lain, kan? Jadi ya aku mengaturkan jempol setinggi-tingginya buat teman-teman yang mau bersedia terjun langsung ke lapangan gitu kan. Tapi ya balik lagi, kalau menurut aku setiap orang punya cara bagaimana caranya memperlihatkan bentuk kepedulian terhadap sesama. Kira-kira caranya Kak Igun sendiri apa? Kalau saya caranya cukup memberikan donasi. Kebetulan tahun ini saya berkolaborasi dengan Basnas dan kita mendonasikan kemarin sempat 150 juta untuk korban-korban banjir yang ada di Sumatera. Dan sampai hari ini bantuannya sudah dikirimkan, sudah berada di titik lapangan. Bahkan saya mendapatkan info dari teman-teman Basnas, walaupun aksesnya tertutup, tapi bantuan terus berjalan lewat perahu karet. Dan ya senang, alhamdulillah, dan teman-teman bisa langsung update, ngeliat, ngecek di Instagramnya Basnas juga. Kak Igun, sampai saat ini mungkin Aceh, Medan, sama Padang sendiri masih banyak desa yang mungkin belum masih tertutup sama banjir, masih banyak desa yang terputus aksesnya. Kak Igun. Iya kan, yang namanya memperbaiki jalan, membuka akses, ya pastinya kan butuh waktu ya. Karena kan kita kan tenaga manusia, bukan robot, bukan komputer gitu. Jadi yang pastinya kalau aku yakin juga pemerintah tiap mau melakukan sesuatu ada pertimbangannya, ada strateginya, bagaimana cara untuk menanggulanginya gitu. Kebetulan Kak Igun nggak mikirin sampai sejauh itu ya, berat ya, karena permasalahan hidup masing-masing orang kan juga berat, udah ada tugasnya masing-masing. Tapi aku yakin pemerintah, teman-teman yang ada di sana juga punya cara bagaimana untuk bisa segera menghubungkan antara satu daerah dan daerah lainnya. Dari Kak Igun sendiri, ketika ngelihat situasi bencana Aceh, Sumatera, dan lain-lain dari sosial media, dari Kak Igun sendiri, apa yang pada saat itu terbesit di pikirannya Kak Igun? Ya sebenarnya kalau banjir kan udah nggak aneh ya. Kita dari lahir dari Orok, Jakarta udah banjir. Jadi ngelihat air tergenang ya sebenarnya udah biasa aja. Tapi ngelihat yang ada di Sumatera ini yang bikin nggak biasa adalah di tengah-tengah banjir itu bisa ada kayu, bisa ada binatang. Aku ragu deh. Itu ada binatang itu AI atau bener? Karena sekarang tuh kayak nggak bisa bedain yang mana AI, yang mana bener gitu loh. Jadi kayak ini beneran atau enggak gitu kan. Tapi kalau misalnya sampai ada binatang yang hanyut, binatang yang punah, berarti kan memang dunia ini butuh pertolongan gitu. Jadi manusia itu segitu jahatnya merusak bumi sehingga ekosistem yang lain tuh ikut hancur gitu. Walaupun kita nggak bisa nyalahin alam ya, kenapa bisa jadi banjir dan segala macam. Tapi ya manusia harusnya selayaknya juga bisa menjaga alam tersebut. Dari Kak Igun sendiri, ada nggak yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang sampai saat ini mungkin kehilangan keluarganya, bahkan ya kalau aku sampaikan juga kayaknya percuma. Di sana daerahnya nggak ada listrik, nggak ada TV ya. Tapi yang jelas kalau dari saya secara pribadi sih, saya selalu mendoakan semoga setiap permasalahan yang ada di bangsa ini insya Allah bisa diangkat. Teman-teman yang terkena musibah insya Allah bisa keluar cepat dari musibah yang sekarang sedang terjadi, diberikan kesabaran yang lebih luas lagi. Ya ini mungkin cobaan bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi buat bangsa ini. Jadi ya kalau saya sih daripada menyalahkan kiri, menyalahkan kanan, lebih baik ikhtiar bagaimana caranya agar kondisi dari situasi saat ini bisa cepat pulih gitu ya. Karena kalau terus menyalahkan, aku rasa nggak ada efeknya ya. Tapi kalau kita action, kita perbaiki segera, masyarakat bisa kembali lagi hidup, perekonomian bisa kembali tumbuh, aku rasa sih memang harus lebih cepat. Kalau Sumatera mungkin Malang hari ini juga ditimpa banjir bandang loh. Ya kalau Malang kemarin, tapi katanya hari ini udah surut gitu. Kalau setahu aku hari ini Bandung juga ada bagian-bagian tertentu yang
ada dampak banjirnya. Kalau Kak Ivan sendiri setuju nggak sih dengan statement pemerintah yang mengatakan bahwasannya Sumatera Aceh itu bukan sebagai bencana nasional? Dari Kak Igun sendiri melihat fenomena ini seperti apa? Saya nggak mau menjawab, karena saya nggak mau memperkeruh suasana. Ya, saya bukan tipe orang yang gampang terpancing, gampang terprovokasi gitu ya. Buat saya, mari kita berpikir positif, kita berpikir jernih, bahwa setiap permasalahan pasti harus ada jalan keluarnya. Kalau kita selalu berburuk sangka, hati kita dengki, kesel aja sama orang, rasanya juga nggak akan menghasilkan apa-apa. Sebagai refleksi diri juga masih Kak Igun? Ya buat aku iya, makanya kita harus benar-benar ya sebisa mungkin menjaga alam dari lingkungan kita yang paling kecil lah, karena lingkungan kita dari rumah kita ya, bagaimana kita bisa menjaga kebersihan rumah kita, mungkin kondisi sekitar kita, tetangga-tetangga kita gitu. Jadi ya memang kita harus menjaga alam sih gitu, nggak bisa ngejahatin alam gitu, karena kalau kita ngejahatin alam ya pasti alam juga akan marah. Kak Igun sendiri kan ini kan lagi di Sumatera lagi banjir bandang, di Malang juga lagi banjir bandang. Kak Igun sendiri untuk antisipasi bencana seperti itu menyediakan kayak emergency bag nggak sih dulu? Emergency bag nggak ada lagi, karena alhamdulillah saya kalau pilih rumah pilihnya di daerah yang nggak banjir sih mbak gitu. Jadi ya memang dari kecil saya juga nggak pernah tinggal di daerah yang rawan banjir gitu, dan semenjak punya rumah juga nggak mencari rumah yang di daerah rawan banjir, misalnya yang dekat kali atau perumahan yang di dataran rendah gitu. Jadi aku selalu cari rumah yang memang safe gitu. Kalau akses ke rumah suka banjir ya mungkin itu udah biasa ya. Kayak gini kan di akhir tahun kan banyak banget bencana, mungkin bentar lagi pergantian tahun, mungkin ada harapan dan doa nggak Kak Igun untuk tahun Doa dalam sholat aja lah ya, bukan di infotainment ya. Kayak gue tapi menurut kayak gue sendiri ini bencana alam yang terjadi di Aceh dan Sumatera akibat ulah manusia nggak sih menurut kayak gue? Lillahi ta'ala. Saya orangnya nggak suka suzon, saya orangnya nggak suka menyalahkan, karena buat aku yang namanya musibah ya itu ya dari Allah gitu kan, bukan dari manusia gitu. Ya sebabnya apa? Ya Allah walam. Ya kan aku nggak mau menyalahkan, karena aku juga nggak tahu situasinya seperti apa, nggak kepengen sok tahu, nggak kepengen sok pintar. Jadi ya cukup melihat beritanya, mendoakan. Pastinya kalau misalnya kita berempati ya harus berempati gitu kan. Tapi aku bukan tipe yang ikut ngomong, ikut bersuara. Aku tipenya nggak kayak gitu ya. Mungkin kalau teman-teman selebriti atau influencer lain, mereka punya kemampuan untuk bersuara. Kalau aku sih nggak punya kemampuan. Kayak gue sendiri bakalan ada rencana buat turun langsung Nggak ada. Kak Igun buat mengajak teman-teman selebritis nggak Kak, untuk menggalang donasi gitu? Kalau buat aku seharusnya nggak perlu diajak ya. Ini kan balik lagi dari hati ya. Buat dari hati, apa yang hati ini ingin menggerakkan sesuatu, aku rasa itu akan terjadi. Gitu, karena ya kita nggak usah ada musibah, gimana caranya kita ikut donasi masjid aja, aku juga nggak pernah kayak ngajak maksa gitu. Karena buat aku yang namanya sedekah itu harus dari hati, nggak bisa dipaksain gitu, nggak bisa di-push. akan hashtag warga jaga warga. Nggak pernah dengar. Nggak tahu, aku nggak pernah lihat hashtag itu, jadi aku nggak tahu harus komentar apa. Ada lagi? Kak Igun, sedikit sebenarnya aku Transmedia nih, tanggal 14 Desember.